Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UAS mata kuliah literasi media dengan tepat waktu. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Reza Ega Winastawan, SIP MA, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi media. Dan kepada teman-teman 4 PSE yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Winda Prayekti dengan NIM 2017-202238 dari kelas 4 PSE akan menyampaikan materi dengan judul Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Privasi di Ruang Digital. Langsung saja, yang pertama adalah definisi kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi adalah hak untuk mengekspresikan ide-ide dan opini secara bebas melalui ucapan, tulisan, maupun komunikasi bentuk lainnya. Tetapi semua dilakukan dengan tidak melanggar hak orang lain. Misalnya menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Yang selanjutnya adalah aturan dasar kebebasan berekspresi. Dalam pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia, yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis, atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya. Yang kedua, dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan yang ketiga, dalam pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ya, yang selanjutnya ada etika di ruang digital. Yang pertama ada selalu perhatikan penggunaan kalimat. Yang kedua, berhati-hati saat menggunakan huruf. Yang ketiga, perhatikan pilihan warna huruf. Yang keempat, pemilihan simbol dan ikon yang tepat. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sesuai. Yang keenam, memberikan respon dengan segera. Yang ketujuh, memberikan informasi yang memiliki referensi jelas. Dan yang terakhir, tidak memancing pertentangan. Dan yang selanjutnya adalah pentingnya kebebasan berekspresi. Jika kebebasan berekspresi dilindungi, maka kita bisa menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi. Selain itu, kita bisa berkumpul dan berdemonstrasi menurut hak kita dan orang lain. Kita juga bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mendesak transparansi dan akuntabilitas pihak berwenang, bahkan mendorong pemberantasan korupsi dan menghapus impunitas atau ketiadaan hukuman bagi pelaku kejahatan yang sangat penting bagi perlindungan HAM. Selanjutnya adalah faktor pendukung kebebasan berekspresi. Yang pertama, sebarkan kesadaran tentang kebebasan berekspresi ke orang sekitar. Yang kedua, meminta pemerintah untuk menghapus peraturan yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan memastikan tidak ada orang yang bisa dikriminalisasi dengan peraturan tersebut. Dan yang ketiga, mendesak pembatasan kekuasaan pemerintah dan perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang individu dan organisasi. Selanjutnya adalah definisi data diri.
Data diri atau data pribadi dalam RUU PDP didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Perlindungan data pribadi menjadi penting karena merupakan hal esensial yang menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Perlindungan data diri. Perlindungan data sendiri secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Singkatnya, pemilik data harus dapat memutuskan apakah ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk beberapa lama, untuk alasan apa, dan dapat memodifikasi beberapa informasi ini. Dan yang terakhir adalah ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi. Dapat ditemukan di dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.